Halo gengs, welcome to my YouTube channel. Masih bersama aku, Sedi Suwun, yang hobi traveling dan kuliner. Oke gengs, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa bantu aku untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat aku upload video. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang saya punya. Oke? Nah, di videoku kali ini agak berbeda dari video-videoku sebelumnya, karena videoku sebelumnya itu hanya nge-review makanan, mukbang makanan, tapi ASMR belum ya. Jadi videoku kali ini kami mau ngebahas tentang sesuatu topik yang nggak sangat berat sih, lumayan berat lah untuk diperbincangkan ya kan, yaitu kita mau ngebahas tentang perbedaan pendapat, gimana tadi? Kebebasan berbicara, kebebasan apa sih tadi? Kebebasan dalam berbicara. Kebebasan dalam berbicara di sosial media ataupun pokoknya channel YouTube yang lagi channel YouTube yang lagi trennya, yang lagi banyak pro kontra gitu ya. Mengenai seorang YouTuber yang ngomong atau berbicara ceplas-ceplos, bahasa kasar gitu ya, kasar atau mungkin jatuhnya hampir ke cakap kotor gitu ya. Tapi sebelumnya makanan kita udah datang gengs, boleh mas? Oke, kopi susu, ini macet. Ini kopi susu yang donat ya. Ya kedua loh. Ini matcha gengs. Jadi sekedar informasi, kita mengadakan YouTube-nya di mana ini? Ini bacanya apa sih? di cafe Brose. Brose Cafe di Great Medan, samping Bakauheni. Oke, thank you buat Brose Cafe. Oke, lanjut lagi ke tema kita, yaitu kebebasan dalam berbicara di sosial media. Sebagai seorang YouTuber, apakah kita boleh berbicara bebas di sosial media dengan bahasa-bahasa yang kotor? Nah, menurut pendapat kalian berdua, apakah itu boleh atau tidak boleh? Mulai dari Nanda. Kira-kira berat sih ya pembahasan. Berat ya, kayak kita contohkan soal aja. ujian Eptanas ya. Iya. Kira-kira contohnya kayak YouTuber yang kemarin tuh yang bisa ngomong anjing sih masih mending ya, dia ngomongin Langsung aja, menurutmu sendiri sih dari Nanda ya, menurutmu boleh nggak sih mereka ngomong kayak gitu? Kalau namanya di sosial media sih kita harus ngefilter ya ucapannya kita. Selain itu kita bisa dicap jadinya bad attitude. iya. Satu lagi dan apalagi Makasih mas. terima kasih ya. Oke. Sorry ya guys. Next, makanan kita udah datang dari Brose Cafe. Nah, jadi ya jadinya image-nya juga nggak bagus kan, Iya. apalagi di sosial media sekarang banyak anak-anak kecil juga pada ngeliat kan. Iya, benar. Kita jadinya mengedukasi itu kok bisa lebih bagus kata-katanya. Iya. Walaupun sebenarnya sih ya tergantung orang tua mendidik anaknya untuk melihat konten-konten yang ada. Iya. Tapi kalau aku sih nggak setuju dengan kata-kata kasar yang tidak mendidik. Tapi ya semua itu pro dan kontra. Iya, tapi menurutmu kalau misalnya seorang YouTuber nih ngomong kasar, itu yang salah YouTubernya sendiri atau orang yang nonton? Ya YouTubernya kan, karena kan dia tuh istilahnya kayak jadinya public figure, ya. dilihat banyak orang. Attitude-nya kan dilihat juga. Iya. Kalau attitude Ya sih memang benar, tapi kan menurut aku gini kan, ya si YouTuber itu kan punya pendapat sendiri, punya suara sendiri gitu kan. Sepertinya Ucup sangat membela seorang YouTuber yang ngomong kasar. Bukan membela sih, kan aku masih mau nanya dulu. Pro sama YouTuber itu Bukan. gitu. Karena kata YouTuber itu yang aku baca komennya di netizen itu katanya gara-gara kok netizen boleh sih ngomong kayak gitu, kok aku nggak boleh. Karena gitu. itu bukan- Dia sebagai apa namanya, kaki tangan atau apanya netizen kan, tapi kan dia bukan netizen, dia kan Gini hanya sih, aku sebenarnya YouTuber. bukan bela, aku cuma bilang sih sekarang kalau misalnya ada channel YouTube yang membahas bahasa kotor gitu kan, ada bahasa yang mungkin nggak enak didengar di telinga gitu ya. Kembali lagi aku mau nanya dulu, menurut kalian tuh yang salah siapa?
Oke. Penontonnya kah atau youtubernya? Nah jadi kalau bicara tentang siapa yang salah siapa yang benar gitu ya, yang pasti banyak orang bilang bahwasannya wah itu si youtubernya nggak benar karena dia ngomong kasar gitu ya. Nah kalau menurut aku kembali lagi sih sebenarnya kembali ke penontonnya gitu ya. Ya namanya orang itu punya hak gitu ya untuk bersuara apapun yang ingin mereka bilang gitu ya. Nah kalau menurut aku kalau misalnya mereka pengen ngomong kotor, mereka pengen bilang A, B, C, D, ya walaupun mereka itu seorang public figure gitu ya, walaupun mereka itu seorang yang seorang youtuber yang memang bakal ditonton semua orang channelnya, tapi sebagai seorang penonton yang pintar gitu ya, ya kita harusnya pandai-pandai sendiri dong untuk melihatnya. Oke. Kalau misalnya kita nggak suka, ngapain mesti ditonton gitu. Oke. Nah pada saat itu isi konten dia adalah tentang lucu-lucuan, lawak-lawakan, acara TV yang mau dibuat acara TV yang seperti stand up acara TV yang ditolak gitulah ya. Ya mungkin karena yang dibahas dia memang lucu-lucuan, pokoknya tentang untuk refresh otak kita yang nonton gitu kan. Bukan dia memang buat konten untuk bicara kotor, bukan dia buat konten untuk yang memang untuk usia 21 tahun ke atas. Jadi di situ dia kan udah lari dari karena menurut aku kalau kita bicara tentang yang namanya lucu itu fleksibel sih. Kalau misalnya ada orang lihat pipet bengkok aja dia udah merasa lucu, ada sebagian orang lihat pipet gak bengkok itu nggak lucu gitu ya. Kok jadi ke situ larinya kan? Sama kan seperti Gibran bilang gini, bahwasannya beda dong kalau bahasa kotor tuh nggak ada lucunya sama sekali gitu. Nah mungkin menurut mereka tuh lucu. Menurut mereka siapa? Mereka yang menurut mereka yang melakukan video itu dalam gitu kan. konten manapun Ya terserah mereka gitu. Ya, mereka ada punya kebebasan. lucu. Sebenarnya kan Iya kan, itu kan kebebasan mereka gitu kan. Ya terserah mereka. Kalau misalnya kita lagi nonton nih, tiba-tiba ada omongan yang menurut kalian ini nggak pantas, ya udah langsung skip aja, nggak perlu ditonton lagi. Oke lah dari situ. Masalahnya yang nonton tadi kan. Ya yang nontonnya, ya makanya yang nonton tadi awalnya udah sur dia melihat tontonan tersebut karena kan di dalamnya disuguhkan video-video yang lucu. Tapi kemudian menurut aku sih biasanya kalau misalnya konten-konten di YouTube itu kalau misalnya mereka mau bahas yang lucu, pasti dari judul, kalau misalnya dari judulnya lucu pasti ke belakangnya bakal lucu. Tapi biasanya kalau ada konten-konten yang berbahasa bercakap kotor itu jarang sekali dari judulnya tuh terlihat bahwasannya konten lucu. Buktinya yang awalnya kan memang konten-konten lucu, tiba-tiba dia Karena gini loh, tiba-tiba dia ngomong kotor gitu dengan alasan apa namanya kebebasan dari netizen boleh ngomong kayak gitu, kenapa aku nggak boleh ya? Iya, kalau siapa? Iya memang benar. Kalau dia nggak mau ngomong, kalau dia mau ngomong seperti itu udah jadi netizen aja, nggak usah jadi YouTuber karena dia public figure. Karena gini, dia menjadi seorang public figure, ditonton semua orang, dia tidak punya hak untuk apa? Untuk ngomong kasar. Jadi kalau aku bilang sih itu memang tetap nggak mendidik, walaupun even dia itu mau cakap atau bicara yang menyeleneng aja, yang binatang aja itu juga udah nggak bagus karena kan misalnya udah sebelumnya kan juga ada undang-undang apa ITT gitu. Jadi kan kita juga harus berpatokan kiblatnya ke sana. Apalagi kita kita kan orang timur tuh, jadi kita tetap masih ada adat istiadatnya. Kalau lu mau misalnya kau mau bicara kotor atau yang ceplas-ceplos ya jangan dipublish atau di media sosial gitu. Karena aku gini sih. Ya sebenarnya itu nggak ada excuse untuk dia bilang ini kan konten-kontennya aku ya terserah orang mau lihat. Nah bukan masalah terserah orang mau lihat, tapi di situ dia gimana ya bilangnya sebagai aku ngerti sih maksud kalian. Alangkah baiknya sebagai seorang YouTuber atau public figure itu mereka berbicara sesuatu yang mengedukasi, bener kan? Seperti itu. Tapi kembali lagi mereka juga punya hak untuk berbicara apa yang mereka inginkan. Terus channel-channel YouTube mereka, karena menurut aku ya sosial media seseorang itu mencerminkan jati dirinya. Ya benar, mencerminkan jati diri mereka. Ya makanya apa ya dibilang ya nggak usah, kita nggak perlu repot sih. Ada tombol mute, ada tombol block, ada tombol unlike, ada tombol apa lagi? Banyak sih tombol-tombol yang bisa kita pergunakan gitu ya. Kalau misalnya Anda gitu nggak setuju dengan omongan mereka, ya nggak usah main sosial media aja. Tutup aja akun Anda, nggak perlu Anda lihat-lihat lagi cakap-cakap sampah.
Iya. Oke. Ya karena kan di situ orang sosial media itu selalu bukan karena hanya untuk dia main-main sosial media, ada satu karena dia lagi bisnis di sosial media. Ya udah yang dilihatnya bisnis dia aja, nggak perlu dia ngeliatnya orang ngomong Anda tahu ayam timeline pisang nggak? gitu. Anda tahu timeline yang akan muncul otomatis seperti di TikTok yang masuk FYP akan muncul Iya, otomatis. timeline itu nggak akan kebuka kalau nggak kita klik, bener nggak? Kebuka. Di timeline itu nggak akan kita. Bisa, Iya. TikTok tuh kalau buka FYP orang masuk gitu. Iya, cuman kan kita nggak, kalau misalnya kita skip kan bisa kan, walaupun dia ada di timeline sama ya kayak kan kita Instagram. nggak tahu kontennya dia pertama tuh, misalnya masa semua kita skip sementara nggak tahu dia Iya, lagi misalnya jualan. kalau gitu. misalnya kita lihat tiba-tiba dia udah merasa ah ini nggak bagus, ya udah langsung skip aja. Ya berarti otomatis Nggak- lihat kan. nggak, ya kan nggak perlu otomatis waktu lihat kan. Otomatis sudah diserap kan. Kan kita Ya. tahu itulah resikonya kita mempunyai sosial media gitu ya. Sebelum kita istilahnya bermain sosial media, kita harus tahu nih resiko-resikonya kita punya sosial media itu apa. Yang pastinya kita bakal melihat sesuatu yang nggak kita sukai. Itu hal yang mutlak. Kenapa? Karena sosial media itu bukan punya individu tapi punya semua orang. Oke. Jadi Kita makan guys, dulu gitu. bukan. Jadi itulah tadi kebebasan dalam berbicara. Jadi masing-masing orang punya pendapat dan punya perbedaan dalam berbicara. Maksudnya punya Ini sambil makan perbedaan aja sih sebenarnya. dalam berpikiran. Ada yang berpikiran itu benar, ada yang berpikiran itu salah. Tapi untuk kita semua kalau bisa jangan ngomong kasar atau jangan ngomong kotor di sosial media ataupun untuk untuk didengar oleh Intinya orang satu lain. Bang, intinya satu gimana? Aku bukan membenarkan bahwasannya mereka tuh boleh untuk ngomong kasar di sosial media gitu ya. Iya. Alangkah baiknya sebagai seorang YouTuber atau sebagai seorang public figure mereka tuh ngomong sesuatu yang benar-benar bisa mendidik orang lain gitu ya, bisa dicontoh orang lain. Tapi ya, aku nggak setuju kalau mereka yang buat konten yang ngomong-ngomong kasar itu mereka ikut disalahi. Ya jangan salahin mereka, salahi dong penontonnya. Penontonnya tadi kan punya filter untuk memilih mana yang harus dia tonton, mana yang harus nggak dia tonton. Itu sih gitu ya. Di sini aku bukan membela mereka yang terlalu cakap A B C D E F G, enggak. Cuman aku cuman nggak setuju aja itu kalau sebenarnya mereka sih yang dia disalahkan. bicara kotor kan diimprove dalam kontennya dia. Sebenarnya Iya. tujuannya dia tuh kontennya kayak makan-makan, tiba-tiba dia cakep bicara kotor, berarti dia improve kan, berarti nggak salah penonton dari awalnya udah nunjukin oh ini ada satu season yang dimana dia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata berarti kalau itu memang YouTubernya yang salah karena Iya. udah tahu dia kontennya itu dari awal tuh memang bagus Iya, Iya, iya gitu sih. Nggak bisa. Kecuali memang dari awal dia bilang emang kecuali konten sana ini memang konten yang bajingan, nah ini berarti tiba-tiba salah kita YouTubersnya. udah asik-asik nih nonton video dia bagus-bagus, lucu, ketawa, kita dengerin tiba-tiba dia cakap kotor di situ. Kok cakap kotor gitu? Ya kalau kita yang nonton, kalau tiba-tiba anak kita yang nonton atau anak kecil yang nonton, dia kan nggak bakal. kan belum punya tombol filter gitu ya. Kalau misalnya gimana kasusnya gini? filter kalau kita udah nontonnya itu memang Oke, konten kan- skip bisa di. Kalau misalnya ada Gimana sih kita skipnya kalau sementara udah terucap? ya udah kita udah dengar oh berarti ini orang udah Itu ada ngeluarkan makanya. ngomong-ngomong kotor, ya udah berarti aku nggak perlu nonton lagi, Iya. nggak perlu aku lanjutkan lagi. Itu makanya kenapa dia buat dia ngomong seperti itu. Alangkah baiknya dia Sementara ngomong aja kontennya bagus-bagus. bagus, Apakah dia memang mau menaikkan rating Rating dia? atau apa? Ya bisa jadi, Atau bisa dia- jadi ya menaikkan berarti rating. salahnya ya di Ya, YouTubersnya cara dia. tapi yang perlu diketahui gitu ya, Mhm. konten-konten seperti itu yang malah masuk trending. Nah itu makanya jadi Apapun buat kalian ceritanya. semua yang ingin jadi YouTuber, kalau bisa jadilah YouTuber yang sehat. Jangan jangan Ngomong-ngomong kasar. bukan ngomong kasar boleh, anjir pun boleh, tapi ya Anjay. harus Hati-hati. sesuai. Ngomong anjay nanti bisa dipenjara loh. Oh gitu. Nah, itu hanya sepertinya udah kan kosakata lama sih itu. Iya. Itu ada Karena menurut aku selain anjay itu sebenarnya termasuk apa ya? Anjay itu hanya sebagai omongan tambahan yang artinya nggak seperti yang dibilang si kawan itu kan. sebenarnya anjay itu Anjay kayak itu selain kayak selain Bisa itu sih, Oh, anjay bacot. keren banget gitu ya. Bisa Omongan-omongan. Nah kalau itu aku baru nggak setuju. Itu aku nggak setuju kalau dia konten tentang si anjay tadi. Iya. Itu nggak bisa dibilang kotor sih sebenarnya. Itu kan tapi bahasa intinya- harusnya dari ya, tapi cakap kotor gitu. intinya juga buat teman-teman yang ingin memulai YouTube gitu ya, jangan hanya gara-gara pengen ratingnya Naik, tinggi iya, gitu, pengen. jangan hanya gara-gara pengen banyak dikenal orang, kalian ikuti YouTuber Yang banyak lah YouTuber yang pakai ngeprank pakai sampah. Nah, itu jangan seperti
Tetap punya attitude. Iya. Etika tetap dijaga gitu ya. Jangan sampai hanya terkenal karena sensasi. Iya, oke. Terkenal tapi karena Walaupun prestasi. sekarang ini zamannya zaman sensasi guys gitu ya. Jadi buat kalian yang mau jadi YouTuber, jadilah YouTuber yang sehat, jangan dari sensasi, jangan cari pansos, jangan cari Pansos tuh boleh. Pansos tuh boleh. Pansos tuh boleh loh kalau aku bilang. iya kalau pansosnya yang positif boleh, Iya, boleh. asal Pansos jangan tuh yang negatif. Maksudnya dia pansos negatif. Pansos negatif gimana sih? Gini nih, contohnya kayak misalnya aku nih udah terkenal, gitu kan. Si Nanda mau terkenal, dia jatuhkan aku, gitu kan. Contohnya dia bilang-bilang aku ini itu. Padahal dia nggak terkenal. Akhirnya dia jadi terkenal. Kalau bisa mau pansos yang positif. Contoh pansos positif itu ya kolaborasi sama youtuber yang sudah Buat yang- karya aja sih kalau Ya. menurut aku gitu ya. Buat karya aja. Kalau misalnya kalian pengen jadi seorang YouTuber nih, pengen kalian tuh terkenal, banyak dapat viewer gitu ya. subscriber. Buat kalian yang pengen memulai gitu, memang sih nggak gampang ya. Nggak gampang memulai sesuatu yang apa ya, yang lagi booming juga sih gitu ya. Jadi jalan satu-satunya kan buat kreasi. Ya bebas kreasi kalian itu apa aja. Kalau bisa kalian buat sesuatu yang beda gitu ya. Jangan yang udah pernah ditampilkan sebelumnya. Jadilah kalian pencetak sejarah, jangan jadi kalian pengulang sejarah. Oke, jadi itulah pendapat kami bertiga mengenai kebebasan bersuara tadi, kebebasan berbicara. Jadi kalau bisa jangan ngomong terlalu kasar atau yang seperti yang sejenisnya lah pokoknya. Ada bacot lah. Ya, kalau kalian setuju, terima kasih. Untuk kalian yang tidak setuju, kami mohon maaf karena ini kami hanya berbicara sesuai apa yang ada di pikiran kami saja, seperti itu. Oke gengs, jadi itulah tadi perbincangan kami tentang kebebasan dalam Berbicara. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk follow Instagram teman aku. @nandapriandana_. Kemudian Ucup 95. YouTube 95. Oke, sekali lagi thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.